Pernah gak sih ngerasain kayak lagi ngecengin seseorang terus dia jadiannya sama yang lain gitu kan ya? Yang lebih berat lagi apa coba? Curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Itu tuh yang paling berat tuh. Aduh, parah itu sih. Kamu ini pernah? Enggak. Jadi kayak curhat sama kita tapi jadian sama yang lain. Atau ujian perasaan kayak diputusin dengan cara yang sangat-sangat santun. Diputusin tapi santun. Kita jadi adik kakak aja ya gitu. Itu tuh santun banget loh. Tapi sakitnya tuh di mana-mana ya, bukan di sini doang gitu. Dan ada yang lebih santun dan lebih sakit loh. Diputusin dengan cara apa? Dia ngomongnya gini, kita jadi ibu dan anak aja ya. Itu yang paling sakit loh. Dan itu ada ayatnya di Al-Quran, surat curhat. Teman-teman tahu surat curhat? Surat Al-Mujadalah. Kalau kita baca mujadalah artinya curhat. Kalau kita baca mujadilah artinya cewek yang lagi curhat, perempuan yang lagi curhat. Itu ada seorang sahabiat, seorang perempuan yang soleha banget, cewek yang keren banget. Dia itu diputusin sama suaminya. Kan diputusin bahasa fikihnya ditalak ya. Punten ke ayahanda, saya suka mentranslate bahasa fikih ke bahasa anak muda. Jadi talak itu kan sama dengan diputusin. Jadi suaminya itu mutusin dia dengan cara yang paling kejam. Kalau mutusin, kita jalan sendiri-sendiri aja. Ya udah kita masing-masing aja. Ya udah kamu pulang aja ke orang tua. Itu masih common ya. Ini diputusin dengan cara apa? Kamu buat saya udah kayak ibu saya sendiri. Jadi kita tuh jadi ibu dan anak. Bahasa fikihnya zihar. Bahasa fikihnya zihar. Tapi bahasa kitanya diputusin dengan cara santun. Tapi itu kejam banget loh. Lebih kejam daripada kita adik kakaan aja ya. Itu lebih kejam lagi tuh. Ini artinya penyebab galau anak muda itu salah satunya masalah perasaan. Termasuk nanti ekspresinya apa? Ekspresinya bisa unfollow. Ekspresinya apa lagi? Delcon. Kontaknya di delete tapi nomornya dihafal. Jadi masih bisa telepon gitu. Ekspresi yang lainnya apa? Kayak di blog gitu kan. Pernah di blog? Yang pernah di blog angkat tangan dulu nih. Wah, Masya Allah. Yang pernah ngeblok angkat tangan dulu. Wah, lebih rame. Wah, di blog siapa sih teman-teman? Paling cek tinggi badan kan? Atau apa? Cek tinggi badan. Saya tuh paling sebel ya. Kalau lagi posting tiba-tiba ada yang kayak iklan gitu kan. Tinggi badan Anda kurang. Ini nyindir atau komen ya sebetulnya. Dan yang lebih sebel lagi tuh kalau dia jualan pemutih. Saya habis posting gitu kan, Anda ingin wajah Anda lebih cerah, maksud lo wajah saya terlalu doff ya. Jadi kayak lagi jualan atau lagi nyindir sih sebetulnya. Ini sebel banget, mau di blok. Kasihan orang jualan kan menghalangi rezeki orang kan. Nah ini ekspresinya kayak delcon, unfollow, terus kayak di blog. Yang mungkin yang santainya ekspresinya live group gitu kan. Pernah live group? Pernah di live sama grup? Nah ini nih lebih berat nih. Live group masih mending ya. Live udah. Di live group, grupnya sepi. Tapi tiba-tiba mereka bikin grup baru di sebelah gitu. Terus kita doang yang nggak diundang. Nah, ini yang paling kejam. Saya pernah korban di live sama grup. Jadi kayak pulang umroh gitu, bikin grup namanya grup soleh. Gara-gara ada yang baper, mereka akhirnya bikin grup satu lagi namanya Soleh 2. Terus kita doang nggak diundang, yang lain semua ada, kita doang yang nggak ada. Ini namanya ekspresi kebaperan. Jadi baper atau galau itu kayak masalah yang cukup serius, walaupun mungkin nggak seperti di Jepang lah, kita doain karena orang anak muda Indonesia itu tangguh-tangguh kaburnya. Mentalnya tuh kuat, tapi kalau baper manusiawi. Baper itu manusiawi. Galau manusiawi. Nabi pernah baper nggak? Pernah. Baper itu ada dua ya. Ada baper yang positif, ada baper yang negatif. Kalau baper negatif tuh kayak tersinggungan, gampang bete, terus gampang kayak sakit hati sama orang gitu kan. Kalau baper yang positif, baper fisabilillah. Gimana baper fisabilillah? Baper ketika tilawah Al-Quran. La
uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Umar baca ayat itu gemetar kakinya, baper, bawa perasaan. Karena dia tilawah itu pakai perasaan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Begitu baca ayat berikutnya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia pada hari itu bertanya, kemana tempat berlari? Kalla la wazar, nggak ada tempat berlari. Langsung Umar tersungkur, tersujud, nangis sepanjang malam, gak bisa ngelanjutin ayat. Ini namanya baper yang ibadah. Jadi gak semua baper itu negatif. Ada orang yang bawa perasaannya pasti tilawah Al-Quran. Saya pernah tuh suatu hari Kak Buni, teman-teman lagi nyetir sama teman saya namanya Pak Hidayat. Kenal Kak Buni pasti. Ini orang soleh banget. Dia supir angkot, tapi dia soleh banget. Pernah di Arab Saudi jadi TKI, makanya dari itu dia ngerti Arab gitu, ngerti bahasa Arab. Pas saya lagi nyetir bareng sama dia yang nyetir, bukan saya yang nyetir sih, dia yang nyetir gitu ya. Terus karena kita di tol gitu boring, nggak ngapa-ngapain, dia bilang, Ustadz tilawah dong biar saya dengerin gitu. Ya udah saya tilawah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baru baca 2 ayat, dia sambil nyetir itu udah terisak-isak nangis loh. Ini nih namanya baper. Bapernya Allah suka banget. Bahkan orang yang baper, yang dalam makna positif, itu termasuk satu di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah. Ini namanya orang yang zikir tapi baper. Bahkan dapat golden ticket, dapat tiket gratis untuk bisa menikmati AC di padang mahsyar yang gak ada ruangan ber-AC kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baper nih. Jadi saya baru baca 2 ayat, Pak Hidayat ini udah nangis. Masya Allah, akhirnya saya yang baca aja malu gitu ya. Kok yang baca gak nangis, yang dengerin nangis. Ini baper. Terus ada lagi, saya lagi ngimamin sholat tarawih apa 10 malam terakhir kayak qiyam gitu kan. Biasa kita di Pemuda Hijrah Bandung tuh, ayahanda dan teman-teman, kita 10 malam terakhir itu bikin itikaf anak muda di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Karena emang Pemuda Hijrah ini ayahanda udah 4 tahun kita bentuk. Dakwah kita itu bukan bikin pesantren teman-teman. Karena saya sadar saya bukan seorang kiai, saya juga bukan seorang habib, saya juga bukan seorang ulama besar. Jadi saya merasa kayak belum layak lah bikin pesantren. Kita nggak bikin pesantren. Lagi pula kalau mau mengedukasi anak muda se-Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada 100 juta. Karena kan Indonesia 2020 itu bakal jadi bonus demografi ya. Dengan 60% lebih penduduknya adalah anak muda. Berarti kalau penduduk Indonesia itu ada 200-an juta, lebih dari 100 juta Indonesia itu adalah anak muda. Nggak mungkin saya bikin pesantren, santrinya 100 juta. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada pesantren 100 juta santrinya. Yang paling banyak juga di beberapa daerah kayak 10.000, 20.000. Kenapa? Karena emang pesantren ini tempat kaderisasi ulama. Tapi untuk masyarakat umum kayaknya butuh sesuatu yang lain selain pesantren. Pesantren itu udah keren banget, tapi dia adalah kaderisasi ulama. Akhirnya saya dengan teman-teman ketika bikin Pemuda Hijrah, kita nggak bikin pesantren, tapi kita menyebarkan pesan lewat tren. Makanya namanya pesan_tren, bukan pesantren. Tepuk tangan dulu dong.
Alhamdulillah ya. Nah, pas malam 10 terakhir kita bikin tren dulu tuh. Ada tren yang kita bikin di Indonesia namanya tren hijrah. Alhamdulillah 4 tahun tren ini berjalan masif banget, di mana-mana anak muda jadi senang dengan taklim, nongkrong, kayak ke masjid kayak gitu. Kita menyebutnya bukan itikaf. Kita nyebutnya nongkrong di masjid. Bahasa anak mudanya nongkrong, karena itikaf itu kan berdiam diri ya. Jadi kalau bahasa anak muda berdiam diri itu nongkrong. Jadi kita nyebutnya nongkrong di masjid. Ngapain? Bisa tilawah. Ngapain lagi? Bisa ngaji, bisa sholat, bisa taklim, bahkan ngelamun juga nggak masalah. Diam aja di masjid berpahala. Yang penting jangan ngelamunin mantan aja. Jadi kayak nongkrong doang di masjid itu berpahala. Makanya kita bikin tren hijrah. Udah beres tren hijrah, kita bikin lagi tren tilawah. Gimana caranya? Anak muda itu tilawah bukan wajib. Tilawah itu bukan program. Tilawah itu bukan apa ya? Bukan perintah. Tilawah itu adalah tren. Dari tren nanti jadi